Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana tercantum pada flyer hari ini, webinar kesempatan ini akan membahas tentang membuat dasar dibawakan oleh Pak Heri Yudianto dari SMK Negeri 1 Gresik, Jawa Timur. Nah, sebelum itu banyak sekali pendamping-pendamping saya di panelis ini pada malam hari ini. Ada Ibu Dewi sebagai moderator dan ada Ibu Umi Tiralestari yang akan membantu saya untuk host mengatur jalannya diskusi di Room Webex. Kemudian ada juga dari RBB sendiri, dari Kelor, Sadar Igi, Lontara, dan juga banyak panelis yang lain akan membantu saya pada malam hari ini. Nah, sebelum saya mulai, izinkan saya membacakan rule untuk Vicon pada malam hari ini. Yang pertama adalah ada Q&A answer untuk mengajukan pertanyaan kepada pemateri, atau bisa juga menekan tombol raise hand untuk bertanya langsung kepada pemateri. Nah, untuk link presensi dan link materi akan saya bagikan di room chat dan juga dibantu oleh panelis yang lain. Silahkan dilihat di room chat ya. Kemudian izinkan saya memperkenalkan pemateri pada hari ini. Bapak Heri Yudianto seperti yang terlihat di layar, tempat tanggal lahir dari Pasuruan 8 September 1980, ya lebih muda daripada saya. Kemudian alamat asal dari Sidoarjo. Yang mau berkunjung atau yang dekat dengan rumahnya Pak Heri, silahkan. Kemudian untuk media sosial, ada apa itu, Bun? Oke, media sosial ada WA, silakan WA, Telegram. Yang ingin bertanya secara langsung, private WA bisa dicatat nomornya Pak Heri, 0857-329-24469. Dan jangan lupa juga ada YouTube dari Pak Heri Yudianto, nama channelnya adalah Cikgu Berbagi. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya YouTube dari pemateri Pak Heri Yudianto dengan channel Cikgu Berbagi. Ada juga channelnya RBB. Silahkan di like dan subscribe. Email Pak Heri juga tercantum di sini. Tolong di screenshot untuk bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung, secara private tentang materi yang dibawakan oleh beliau pada hari ini. Adapun prestasi yang beliau raih dari tahun 2015 sampai 2019, 2015 sebagai finalis best practice Kemendikbud tingkat nasional. Tahun 2016 sebagai finalis lomba kompetensi guru SMK nasional. Tahun 2017 peserta guru SMK magang Indonesia Jerman. Kemudian 2019 juara 2 Gupres SMK se-Kabupaten. Nah, seperti apa materi Pak Heri pada hari ini? Silahkan Pak Heri, saya persilahkan untuk memulai materinya. Silahkan Pak Heri. Mikrofonnya Bunda. Ya, kalau nggak salah namanya. Iya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini saya akan berbagi hanya sekedar ilmu sederhana yang bisa saya peroleh. Tentunya ilmu sederhana ini tak lepas dari bantuan guru-guru saya. 2020 ada Pak Ahmad, ada Pak Noval, dan ada Bu Roro, ada Bu Atiko, serta ada guru besar saya yaitu Bunda Amiroh. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah kenal semua sepak terjangnya Bu Amir sama Bu Nelly. Nah, dari guru-guru saya itulah saya memperoleh ilmu
ya sedikit ilmu lah untuk membuat media interaktif dengan menggunakan Articulate Storyline 3. Jelas ya Bapak Ibu suara saya? Nah, ini saya hanya ada 3 slide saja, saya hanya review aja, nanti selebihnya kita akan langsung praktek. Jadi, apa sih media pembelajaran itu? Nah, media pembelajaran itu saya hanya bermaksud menggurui, kita belajar bersama. Media pembelajaran adalah penyalur pesan, kemudian merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan, serta tujuan pembelajaran tertentu. Kemudian berikutnya, pengertian media pembelajaran adalah gabungan dua unsur atau lebih yang berupa teks, grafis, gambar, foto, audio, dan animasi yang terintegrasi dan interaktif. Jadi sebagai alat bantu tentunya untuk siswa-siswi apalagi di kala pandemi sekarang. Jadi ada baiknya jika kita memberikan multimedia ini tentunya untuk kompetensi dasar yang dirasakan sulit untuk diserap peserta didik jika menggunakan modul saja atau menggunakan video saja. Jadi perlu ada multimedia interaktif. Misalkan sifatnya itu dia benda-benda yang kecil seperti elektron atau sel-sel tubuh itu bisa dibuat jadi multimedia. Kemudian benda yang sangat besar sekali, contohnya reaktor nuklir, benda yang rumit dan kompleks seperti cara kerja mesin, kemudian benda-benda yang berbahaya yang tidak mungkin dihadirkan di kelas, kemudian yang terakhir meningkatkan daya tarik dan perhatian siswa. Nah, ini slide terakhir, kita langsung praktek saja. Bapak Ibu di sini mungkin ada yang sudah menggunakan atau menginstal Articulate Storyline, bisa langsung dibuka. Untuk melihat Vicon-nya bisa menggunakan HP. Seperti itu biasanya saya. Jadi kita bisa langsung praktek. Nah, langsung praktek. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini ada beberapa media yang saya buat. Kita akan buat dari nol. Jadi kita buat dari nol. Mungkin Bapak Ibu yang sudah mengikuti YouTube saya di Cikgu Berbagi, ada pertama kali saya membuat tutorial itu tentang membuat splash screen. Nah, kita mulai dari awal, kita klik di sini New Project, Bapak Ibu. Jadi di sini New Project. Nah, sudah masuk di sini New Project. Tutorial ini sangat penting sekali nantinya buat Bapak Ibu yang ikut pembatik level 3, karena ada pilihannya di sana untuk membuat video atau media. Ini agak berat Bapak Ibu, Articulate Storyline 3 ini. Jadi ini dikhususkan untuk Windows 10. Kalau Bapak Ibu punya Windows 7, pakai Articulate Storyline 2. Kalau 1. Kalau Windows 8, Articulate Storyline 2. Ini agak lama ini. Ya memang seperti ini. Karena untuk Articulate Storyline ini laptop saya dipaksakan. Karena ini iCore 3 minimum, saya di sini pakai tingkat Celeron, tapi bisa kok, bisa dipakai asalkan kita sabar. Jadi itulah, ini masih membuka, ini belum masuk. Jadi Bapak Ibu, jadi sambil menunggu masuk, nanti di new project ini nanti kita akan membuka tampilannya. Jadi ada tampilan untuk new project-nya ini, ada ukurannya. Biasanya ukurannya yang dipakai standar itu ada tingginya. Kalau pakai potret, iya. Kalau pakai potret sama landscape beda. Kalau landscape itu tingginya 720, lebar 1280. Kalau untuk potret kebalikannya, seperti itu. Lama ini, mungkin efek habis saya pakai tadi. Jadi sore tadi saya mengerjakan juga, agak lama mungkin. Jadi ini agak komputernya butuh adik ini sepertinya. Bentar ya, harap bersabar sambil menunggu. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan. Kalau sebelum masuk, kalau ada pertanyaan silakan sambil menunggu. Nah ini sudah masuk. Ini agak bersabar ya Bapak Ibu, karena laptopnya laptop agak lama ini. Lama, jadi ya seperti inilah gambarannya. Sabar, sabar. Kita di sini
mendapat pembelajaran karakter sabar. Nah, seperti ini sudah masuk di sini. Jadi kelihatan ya, Bu moderator, Bu host, kelihatan share screen-nya? Belum ada tampilan ini Pak. Belum? Belum ada atau hanya di saya ini belum ada? Oh iya ya, ini saya share screen-nya yang PowerPoint. Bentar, saya share screen lagi. Nah, share, saya ganti lagi. Belum masuk ya? Nah, nih, saya tadi masih PowerPoint. Saya tutup yang satu aja ya. Lebih baik saya tutup. Oke, Nutupnya. udah nampak. Nah, ini nutupnya gimana ini yang satunya? Saya tutup dulu. Stop sharing dulu ya. Nah, karena ada dua. Atau saya tutup ini ya. Sini. Nah, cancel. Ada dua Ya, ini. sharing soalnya di sini. Nah, sebentar. Saya stop dulu Pak ya. Saya ulangi lagi. Karena saya tadi sharing dua kali. Bentar. Saya sharing lagi. Saya ulangi. Kelihatan Bapak Ibu? Belum? Belum. Sementara Loading. Ya. Sudah? Sudah belum ini? belum Pak, dikit lagi. Iya. Memang Ya, udah nampak. sinyal. Sudah masuk ya? Udah nampak. Sudah nampak. Nah, di sini ini untuk pertama kita tampilan awal. Jadi tampilan awal seperti ini. Jadi yang pertama kita buat adalah namanya splash screen. Jadi splash screen itu apa? Opening. Kita bisa membuat video. Nah, saya contohkan di videonya. Bentar. Nah, seperti ini. Kita klik video di sini. Bapak Ibu kelihatan ya videonya. Nah, kemudian kita klik video from file. Saya agak pelan karena takutnya nanti kalau terlalu cepat Bapak Ibu tidak bisa mengikuti video from file. Nah, seperti ini. Kemudian kita tunggu sampai membuka. Kemudian kita cari video yang ingin kita pakai. Misalkan saya di sini pakai videonya dari boot. Ini ada bumpernya ukuran 720 pixel. Nah, seperti ini. Nah, ini tadi ukurannya belum kita setting. Jadi ukurannya nanti kita bisa setting setelah kita keluar dari splash screen. Jadi ada setelah splash screen masuk namanya opening page. Seperti itu. Jadi ukurannya biasanya kalau untuk tugas pembatik ada standarnya. Nih, sebentar. Si lama ini. Nah, sudah. Nah, seperti ini. Ini masih ukuran belum kita setting ya. Jadi kita perlu setting dulu ukurannya. Desain. Nah, di desain kemudian masuk di story size. Nah, di sini ada perbandingannya. Ada 4:3 dan 16:9. Saya biasanya menggunakan 16:9. Kemudian di tugas itu sekitar 970 kalau nggak salah. Nanti dia akan otomatis mengikuti tingginya 546. Kita klik di sini, oke. Nah, seperti ini. Nah, karena ini videonya tadi dari ukuran 720 pixel, maka kita akan mengubahnya dulu. Bentar. Lama ini. Sudah bisa mengikuti ya? Tadi untuk urut-urutannya. Mungkin kalau terlalu cepat, bisa saya ulangi lagi. Nah, sudah. Ini kita geser. Nah, ini. Bentar. Nah, atau bisa juga kita pakai klik
kanan, ya. Ini mouse-nya, kemudian kita klik kanan seperti ini. Maaf. Ya, klik kanan, nggak muncul klik kanannya. Udah, kita klik kanan. Pelan-pelan katanya Bapak. Iya, ini juga komputernya pelan-pelan. sama pelan-pelannya. Ya. Link downloadnya juga nanti bisa di-share ya, Pak ya? Kenapa, Bu? Link, asetnya? Link download aplikasinya. Oh, untuk asetnya Bapak Ibu bisa langsung unduh dari YouTube saya. Jadi Bapak Ibu cari yang ada judulnya Articulate Storyline. Jadi channelnya apa tadi, Pak? Channel saya Cikgu Berbagi. Cikgu Berbagi. Oke. Ya, bahasa Malaysia guru kan Cikgu. Nah, seperti itu. Kemudian di sini kita turun, kita masuk ke size and position. Ya. Dah, klik kanan, kemudian masuk size position. Dah, kita enter. Nah, seperti ini. Nah, kita masukkan saja. Ini kita masukkan, tadi kan width-nya 970. Kemudian ini otomatis 546. Kita nolkan posisinya. Ini kan masih minus. Kita bisa kurangi di sini. Ini pokoknya horizontal dan vertikal ini 00. Agak lama ini. Nah, inilah 0. Ini juga 0. Ya. Memang waktunya laptopnya ini lempar lem biru. Lem biru, lempar beli beli. Semoga saja dapat rezeki ini. Iya. Mohon doanya aja. Ini kalau pesertanya ada 50 berdoa, biasanya terkabul doanya. Kita 0 ya Bapak Ibu ya. Saya ulangi lagi, position, masuk di position. Kalau size-nya tadi untuk memasukkan ukuran pikselnya. Jadi, 970 kebanyakan ini. 970, 546 sudah. Ini 00. Oke. Nah, tara, langsung sudah pas. Tanpa perlu kita geser-geser. Nah, seperti ini. Jadi ini ilmu yang saya dapatkan setelah mandi kembang, kemudian dikasih pejangan dari Bu Amiro Adnan. Ini dapat ilmu seperti ini. Tanpa geser-geser. Sudah pas. Nah, kita sudah bisa bikin splash screen. Alhamdulillah, tepuk tangan. Ya, tepuk tangan. Karena splash screen itu banyak yang belum bisa bikin tuh. Kita preview, kita coba ya. Kalau sepertinya ini saya rasa belum bisa jalan karena ini di sini kan masih ada nih, masih belum. Oh sudah ya, sudah. Kemudian kita coba preview aja. Kita coba Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bisa previewnya. Kok tidak bisa ditekan previewnya? Ya seperti itu, pelan-pelan. Memang laptopnya juga pelan-pelan saja. Jadi Bapak Ibu, untuk yang sebelah kanan itu ada preview kalau Bapak Ibu nanti. Jadi ini mirip sekali dengan PowerPoint. Jadi ini lebih friendly daripada Smart App. Kalau Smart App itu tingkatannya di atasnya ini, karena dia lebih banyak logika-logikanya yang bermain di sana. Nah sudah, nih kita masuk di Home, kemudian kita klik Preview. Nah, kita coba. Kalau untuk preview di slide, berarti slide ini aja. Tapi kalau scene itu gabungan dari beberapa slide. Paham ya? Jadi kalau kita di PowerPoint itu kan ada slide-slide. Nah, slide 3 ini jadi satu namanya scene. Kemudian kalau kita preview berarti antar dari scene. Jadi yang paling besar itu
kemudian kalau tidak paham seperti ini akan nanti bingung. Misalkan kita mempreview scene tapi kita previewnya di slide, maka tidak akan connect. Saya pernah mengalami ini. Kemudian saya tanya ke Bu Anda Amiro, akhirnya dapat jawabannya. Namanya masih belajar. Jadi seperti itu, kita klik di slide. Nah, saya pelan-pelan aja. Daripada cepat-cepat tapi tidak paham, paling tidak malam ini dapat membuat splash screen itu sudah bagus sekali. Nah, kita preview. Nah, di sini ada previewnya macam-macam, tampilannya Bapak Ibu bisa diperhatikan. Jadi, untuk yang sebelah kiri ada laptop, ini ada tablet, paling kecil-kecil ini ponsel. Jadi Bapak Ibu kalau di peserta didiknya banyak yang ponsel, utamakan previewnya pakai yang paling sebelah kanan, yang gambarnya kecil ini. Ada yang atas itu potret, yang ke bawah landscape, seperti itu. Nah, masih proses. Memang kita dilatih bersabar, kita banyak istighfar untuk membuka program ini, karena ini programnya aslinya tidak berat, berhubung karena saya menjalankan OBS, juga menjalankan Webex, jadi berat. Sebenarnya tidak berat banget sih. Nah, kita coba ini. Kemudian kita preview. Nah, seperti ini. Simsalabim, previewnya kok belum muncul. Nah, sudah. Memang dilatih bersabar. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga tampilannya muncul. Nah, sudah. Nah, itu. Muncul otomatis kalau video Bapak Ibu. Karena ini sudah disediakan, lebih baik kita pakai. Daripada kita bikin, tapi nanti tidak bagus, ini kan sudah bagus, kita manfaatkan. Misalkan kan ini untuk tujuan pembelajaran, nggak masalah. Sudah ya, Bapak Ibu, seperti itu. Kita close previewnya. Nah, sudah kita sudah bisa berhasil membuat splash. Kemudian untuk selanjutnya, langkah selanjutnya, kita bikin section baru atau slide. Kalau di Articulate Storyline namanya slide. Kita di sini new slide. Jadi kita new slide, kemudian kita pilih yang blank. Nah, seperti ini. Nah, blank, kita kasih nama di sini bisa di bagian pojok. Ini kasih nama juga boleh. Nggak dikasih juga nggak apa-apa. Terserah Bapak Ibu. Tapi alangkah baiknya kalau dikasih agar apa? Tidak bingung. Ini yang atas ini nggak usah dikasih, nggak masalah, karena mesti yang atas itu start page atau splash screen, yang bawah aja kita kasih nama opening, open gitu aja. Nah, open. Nah, di open ini biasanya kita akan ada tampilan background. Nah, kita insert backgroundnya dari insert, dari home sebelahnya kita klik insert, kemudian kita klik picture. Saya ulangi lagi, kita klik insert, kemudian kita klik picture. Nah, kita ambil picture dari file. Nah, kebetulan ada filenya juga. Kita lomba. Saya ambilkan yang untuk aset saya, dari aset saya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga muncul. Nah, ini Articulate Storyline. Di mana ya? Nah, ini aja, saya ambil dari asetnya Smart App, lebih mudah dari SAC kayak sebenarnya. Nah, kita pakai background yang pertama. Nih, tara. Nah, seperti langkah yang tadi, ini kan masih belum sama. Kita samakan, kita klik size and position, klik kanan. Saya ulangi, klik kanan, size and position. Nah,
seperti ini. Kita klik kanan, size and position. Nah, kemudian size-nya kita ubah. Berapa tadi? 970. Kita positionnya, kita klik di sini ada 0 dan 0. Kita oke. Terus. Nah, sudah pas. Nah, supaya ini tidak bergeser-geser, bisa di lock atau tidak. Terserah Bapak Ibu. Nah, kita sudah bisa membuat background. Yang berikutnya kita kasih judul. Karena di opening itu biasanya ada judulnya. Karena saya ngasih contoh untuk materi alat pelindung diri, maka kita kasih judul mengenal alat pelindung diri. Kita insert di sini, kemudian kita cari ada teks. Nah, di sini ada text box. Kita klik text box, kita arahkan di sini. Nah, seperti ini. Kita klik 2 kali. Mengenal. Nggak bisa. Keliru saya. Saya ulangi lagi, keliru mungkin. Kita klik insert, text box. Nggak bisa. Hapus. Nah, sudah. Nah, mengenal alat kita geser, kita taruh bawah seperti ini. Kemudian kita ubah fontnya bisa. Saya biasanya pakai DC. Kita perbesar. Kita ganti warna yang kontras, mungkin kurang kontras nih. Nah, seperti ini. Aduh, sorry. Bergeser. Nah, kita posisikan di tengah. Mungkin kurang ke tengah dikit. Nah, seperti ini. Kemudian kita kasih logo, mungkin Bapak Ibu kalau dikasih logo bisa. Dikasih foto Bapak Ibu juga bisa di ini, dikasih nama, misalkan kita kasih nama. Ya, untuk menyeretnya hati-hati karena bisa yang backgroundnya juga ikut terseret. Seperti ini. Oleh nah, seperti ini misalkan. Kemudian ini opening kita sisipkan nanti untuk masuk. Jadi di PowerPoint kan ada untuk hyperlink. Di sini juga ada namanya mirip seperti hyperlink, itu namanya trigger. Ada di kolom sebelah kanan di sini. Di player trigger ini untuk memerintahkan
ini berpindah, berganti layer, dan seterusnya. Saya ambil contoh di sini, kita berpindah ke slide. Nah, kita tambahkan slide berikutnya, kita copy saja, atau kita duplicate bisa. Kita duplicate. Nah, seperti ini, akan ada 2. Nah, kita edit di sini, bukan opening lagi, tapi kita ganti menu home atau utama home. Jadi setelah open ada open itu untuk buku itu cover istilahnya kalau buku. Kalau di media pembelajaran open. Kalau di video opening. Nah seperti itu. Ini nanti kita klikkan linkkan dengan home-nya. Nah kita insert di sini ada picture. Seperti ini, kemudian kita cari untuk, biasanya saya pakai ini, mulai, jadi untuk, nah ini terlalu besar, kita tarik yang paling atas ini, nah seperti ini, kurang kecil lagi, kalau sudah cukup, langsung taruh tengah, posisikan tengah, seperti ini, agak lama ini, ya seperti itu. Nah, sudah berpindah tengah, oh, atasnya kok geser. Bisa pakai kok. Ini tombol panas sih sebenarnya. Cuma seperti ini pakai panah. Nah, sudah pas. Kita hyperlink, kita klik tombolnya tadi yang mau diperlinkkan. Kita klik, ya sudah. Ini diklikkan, kita perintahkan, kemudian kita klik di sini create new trigger. Yang ada di bawahnya trigger ada tulisan, ada putih ini, kita klik. Sudah. Nah, di sini akan ada tampilan trigger. Action-nya apa? Kita perintahkan ini slide-nya untuk apa, kemudian slide keberapa, tujuannya, when-nya itu apa, perintahnya apa, setelah mengklik atau apa gitu, atau di atasnya mouse-nya seperti itu. Kemudian yang di objeknya apa, yang ini. Jadi kita contohkan jump slide. Nah, jump slide ada banyak ini di sini. Ada change state, ada show layer, hide layer. Kalau ini dijelaskan dalam waktu 1,5 jam, tak mungkin lah rasanya. Jadi saya contohkan aja jump slide, kita ke home. Di sini home-nya. Nah, seperti itu. Atau kalau, maaf saya keliru ini. Home-nya ternyata taruhnya di, harusnya ini di open. Kita cut. Nah, seperti ini. Terus ini. Nah, biru saya tadi. Karena sama mirip. Bismillah. Oh. Seret. Ya, agak ditekan. Nah, sudah. Kita klik lagi. Next slide. Kita ke home. Ketika saya mengklik picture 2. Picture 2 itu yang mana? Yang tombol tadi. Kalau Bapak Ibu bingung, ada tampilan timeline sebenarnya. Tapi nanti timeline itu berarti ya untuk kalau di video itu durasinya. Ini juga ada. Nah sudah, ini kita edit karena biar nggak sama. Nah ini kita hapus. Nah sudah, home itu biasanya ada tampilan untuk menu-menu. Jadi kita ada berapa materi. Misalkan Bapak Ibu punya materi, evaluasi, kemudian informasi. Nah seperti itu gambarannya. Ada 3 tombol itu seperti itu. Atau juga
bisa juga kita berikan materi semua. Nah, untuk evaluasi, karena ini masih dasar, kita belum memberikan ke siswa. Jadi kita hanya memberikan materi dalam bentuk video dan teks dan gambar. Jadi kita insert kita pastikan di home ya, jangan sampai kayak saya tadi picture, kemudian picture from file. Nah, dan kita langsung tombol-tombolnya ada 3 ini. Kalau contoh saya lalu besar, kita kecilkan. Sama, kecilkan tadi ditarik yang paling bawah ini. Terus tahan, pas. Lama. Nah, sudah. Ini juga sama. Nanti kita atur ukuran bareng-bareng. Nah, sementara kita kecilkan dulu. Nah. Nah, seperti ini tampilannya. Untuk ukurannya nanti bisa di edit lagi. Nah, sudah ada tampilan seperti ini. Jadi, pengertian dan alat pelindung. Nanti akan masuk ke materi. Kita buatkan lagi di sini materi. Kita copy saja. Kalau Bapak Ibu ingin tidak repot-repot, kita duplicate aja. Nah, seperti ini, duplicate. Nah, sudah akan langsung ke bawahnya. Seperti ini, kita tinggal edit. Ini materi. Di materi 1 misalkan. Materi 1 itu apa? Pengertian alat pelindung. Materi 1. Seperti ini. Nah, ini seperti ini. Ini bisa jadi judul, kita kecilkan. Atau taruh di pojok, bisa juga. Atau dihapus. Nah, ini tidak dipakai, nanti kita hapus belakangan. Kita duplicate lagi untuk materi kedua. Duplicate. Nah, seperti ini. Nah, sudah. Kita klik lagi. Sama seperti tadi, kita ulangi materi 2. Nah, ini kebalikannya. Yang ini kita hapus. Nah, ini kita kecilkan. Oh, sorry. Geser. Jadi kalau Bapak Ibu menggeser, hati-hati karena nanti gambarnya background juga ikut. Biasanya saya kunci. Tidak saya kunci. Nah, sudah. Seperti ini. Ini kita hapus. Sudah, jadi kita tinggal nanti mengisi. Jadi mengisi materi 1 dan materi 2. Yang terpenting kan kita sudah bisa mengelingkan. Kita linkkan lagi nih. Sama caranya seperti tadi. Kita klik yang mau dilingkan. Yang warna biru kita klik. Muncul ini. Kemudian kita lari ke trigger. Pojok sebelah kanan. Create new trigger. Nah, kita jump to slide-nya tadi apa? Materi 1 ya. Nah, seperti ini materi 1. Ketika mengklik, nanti akan masuk ke materi 1. Oke. Berikutnya kita sama. Kita create new trigger. Kemudian materi 2. Ketika mengklik, nah seperti itu. Akan langsung otomatis Bapak Ibu ini. Langsung memisahkan. Nah, seperti ini. Nah, kita coba ya, kita preview lagi. Karena siapa tahu salah, karena manusia adalah tempatnya salah. Kita pakai yang this scene aja, sudah cukup ini. Nah, kita dari awal. Kita ingin tahu dari awal, dari opening, maaf, dari splash sampai terakhir apakah bisa berfungsi dengan baik. Nah, seperti itu. Kita tunggu, sabar. Waktunya masih lama ya, Bapak Ibu ya. Bu moderator masih lama ya waktunya. Mungkin kalau waktunya masih Pak, nanti saya ya. Kalau sudah Ya. kita jawab. Siap. Ya, ini kita tunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa ya? Nah, sudah. Ini kita mulai dari awal. Mulai dari ini tampilannya.
Ini patah-patah karena memang biasanya enggak patah-patah karena ini mengerjakan beberapa tugas sekaligus laptopnya. Nah, seperti ini. Ini masih ada tampilan default. Nanti akan saya jelaskan bagaimana misalkan ingin menghilangkan tampilan default ini. Nah, ini ada tampilan default seperti ini. Mungkin kalau Bapak Ibu masih dibutuh, nggak masalah. Nah ini, sudah masuk seperti ini. Ini kita klik, masuk tidak berubah. Nah sudah berubah. Kemudian pengertian alat sudah. Nah cuma ini untuk kembali ke tadi kita masih pakai ini tombol ini defaultnya. Nah seperti ini. Ini sangat membantu sekali. Nah sudah connect ya, sudah terhubung semuanya. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan mau menghilangkan ini silahkan. Tapi kalau saran saya kalau Bapak Ibu gunakan untuk murid Bapak Ibu sendiri tetap dipakai saja karena ini sangat membantu. Tapi kalau Bapak Ibu ingin untuk buat tugas membatik karena di tugas membatik itu harus dihilangkan ya harus dihilangkan. Tapi kalau Bapak Ibu ingin menggunakan untuk sekolah ini tetap default seperti ini oke, karena murid itu jadi tidak bingung nanti peserta didik. Nah sudah sampai sini kita sudah berhasil mengelingkan, tinggal kita mengisi, kita mempercantik tampilannya ini untuk animasi dan segala macamnya. Ini kan belum ada animasinya tadi. Nah, untuk menghilangkan bisa juga dari sini, dari pojok sebelah sini ada pojok ini untuk menghilangkan yang tidak dibutuhkan. Kita klik paling pojok bawah ini ada. Nah seperti ini. Nah ini kan ada banyak yang button yang diperlukan, yang misalkan Bapak Ibu ingin cuma ada di swipe kan pakai HP itu kan nggak pakai button kan, kita cuma geser kanan kiri. Nah buttonnya kita hilangi. Nah seperti ini, kita klik oke. Nah seperti itu. Kalau jadi nanti tampilannya akan lebih besar. Jadi seperti itu. Kita isi, kita tinggal mengisikan saja. Seperti untuk pengertian alat pelindung diri ini saya sudah ada di naskahnya, kita tinggal mengcopy pastekannya saja. Kalau Bapak Ibu punya mata pelajaran yang mirip seperti ini, misalkan alat pelindung diri untuk SMK itu kan sama, hampir sama. Bedanya hanya di prosesnya saja untuk SMK. Kalau misalkan mengajar di SMA untuk fisika juga kan ada keselamatan dan kesehatan kerja bisa juga dipakai. Persilakan kalau Bapak Ibu ingin mengunduh aset saya. Kita buka dulu naskahnya, karena naskahnya ini sorry, itu digeser. Naskahnya. Nah, naskahnya masih di Word, jadi sambil menunggu kita bisa menyisipkan gambar lagi. Oh, sudah kebuka. Nah, kita klik filenya. Ya, form naskah. Nah, seperti ini tampilan untuk naskah multimedia yang sederhana. Jadi contohnya ada naskahnya. Kalau tidak ada naskah, Bapak Ibu nanti akan membuat multimedia itu seperti halnya Bapak Ibu mengajar tanpa RPP. Jadi untuk membuat multimedia yang bagus itu paling tidak ada naskahnya. Yang benar ada GBIM, JM, dan seterusnya, tapi yang paling utama ini sebenarnya naskah. Kalau saya, ya, naskah ini sudah ada, berarti sudah lumayan. Nah, ini naskahnya, opening tadi kita sesuaikan. Nah, seperti ini. Kalau naskahnya, kita kan untuk contoh saja, jadi nggak terlalu detail seperti ini. Kita masuk di sini ya, ini ada materinya.
Bentar. Nah, tampilannya seperti ini kurang lebihnya. Jadi kita akan menginsert di sini gambar, di sini, kemudian ada teks di sini. Nah, Bapak Ibu, kalau untuk yang di sekolah luar biasa, itu bisa teksnya diinsertkan pakai suara. Jadi begitu diklik, ini misalkan bagian apa, nanti muncul suaranya dan tulisan. Atau di SD, itu misalkan kan perlu belajar membaca dan mendengarkan. Tapi kalau untuk anak SMK kan cukup membaca saja sudah cukup. Ini kita copy, ini pengertian, ini kan panjang, nah sudah kita copy. Kita copy, klik kanan, salin, nah kita buka di articulate-nya, pengertian ya. Kemudian kita insert, kemudian kita insert text box. Nah, kita paste, Ctrl V, seperti ini. Belum bisa. Mohon maaf, Pak, ini Kenapa? Halo? screen-nya tidak nampak, yang lain gimana? Oh, yang Word-nya, iya. Saya lupa, saya pindah ke Word-nya. Jadi intinya itu naskahnya nanti jadi naskah itu ada kumpulan di sana itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi tadi saya lupa ya. Jadi saya share-nya di articulate storyline. Ya nanti sebentar saya habis ini aja Bu ya. Ini jadi Bapak Ibu copy saja. Jadi intinya ini adalah Bapak Ibu adalah pengertian dari gambar yang disajikan. Itu aja. Jadi ini geser. Ini kita klik. Ini muncul ya Bapak Ibu kalau ini yang di articulate. Iya, muncul Pak, muncul. Ya, tadi saya bukanya di Word, saya lupa. Word-nya enggak saya sharingkan. Maaf Bu, kalau saya sharingkan lemot minta habis ini laptopnya ini. Saya enggak sharingkan dulu karena memang keterbatasan loh. Ya, ini kita geser. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau ingin lebih kecil lagi bisa diperkecil. Nah, ini geser seperti ini. Dan naik ke atas. Nah, seperti ini kurang lebihnya. Kita perbesar, kalau kurang besar biasanya pakai kurang lebih 32 lah. Nah, lumayan besar. Kalau terlalu besar bisa diperkecil lagi. Nah, seperti ini. Kurang kecil. Nah, sudah kita insertkan nanti gambarnya. Untuk pengertian di sini kita pakai orang. Jadi pakai orang di sini. Bentar. Nah, share. Ini pakai ya, seperti ini. Sorry, kegeser lagi. Nah, kita kecilkan lagi kalau perlu. Dah. Jadi ini bisa di-trigger. Jadi ini bisa juga enggak di-trigger. Terserah Bapak Ibu. Kalau ini sudah cukup kalau menurut saya. Jadi mungkin kalau mau ditambah suara bisa. Jadi misalkan ini diklik nanti akan muncul membaca teksnya seperti ini. Bisa juga seperti itu. Saya ambil contoh ini ya. Ini kita klik. Nah, sudah. Kemudian saya lupa belum menambahkan suaranya. Kita insert suara dulu di slide-nya sini. Misalkan kita suaranya
kita ambil audio from file. Nah, kita cari suara yang sedikit saja. Nah. Misalkan ini suaranya, misalkan. Nah, sudah benar ya. Kita masukkan suara benar tadi. Masih progres. Jadi Bapak Ibu bisa merekam sendiri suaranya. Jadi suara Bapak Ibu direkam daripada pakai text to voice, suaranya kaku seperti Google. Atau kalau Bapak Ibu suka suara seperti robot, silakan. Tapi kalau saya sarankan mending suara Bapak Ibu sendiri lebih natural. Jadi Bapak Ibu bacakan, kemudian nanti jadikan MP. Ini contoh saya, karena tidak ada MP3-nya untuk ini, saya anggap ini tadi suaranya MP3. Tinggal kita ngelingkan aja. Nah, seperti ini. Kita sudah insert ya. Kita add trigger-nya. Nah, seperti ini. Jika ini action-nya apa? Play media. Kemudian, atau mungkin kalau medianya ini sudah ada audio. Nah, tadi ini sudah ada ya, audio benar. Nah, kita klik. Ketika diklik gambar ini, maka akan muncul suara tadi. Kita coba ya. Kita preview. Previewnya, oh yang banyak ini ya. Oke, bentar. Ganti previewnya yang cepat aja. Di slide. Jadi semakin banyak slide-nya, untuk mempreviewnya juga waktunya lumayan. Nah, seperti itu. Bentar. Masih tampilan loading. Ini kelihatan ya Bapak Ibu ya? Masih kelihatan ya? Atau tidak kelihatan? Kelihatan Pak, kelihatan. Kelihatan ya? Memang masih loading. Ya, seperti ini. Kita coba klik ya. Ada suara benar. Ding 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 ding. Nah, seperti tadi. Ding ding tadi itu bisa kita ganti dengan suara Bapak Ibu. Pengertian alat pelindung diri adalah suatu. Nah, seperti itu. Cukup aktif kan? Sederhana tapi aktif. Nah, seperti itu. Ini ganti suara Bapak Ibu akan sangat menyenangkan. Jadi untuk peserta didik itu kan bisa tidur-tiduran, tidak usah membaca sambil mengklik ini. Nah, seneng kan? Nah, saya juga seneng. Nah, seperti ini. Nah, kemudian misalkan di sini saya ambil contoh video, misalkan video. Anggap saja ini video di materi yang berikutnya. Sama seperti tadi, kita insert tadi seperti yang di awal tadi di splash screen, sama. Kita klik insert, kemudian kita klik video. Video from file. Saya ambil contoh videonya yang kecil aja. Ini video yang paling kecil dari saya. Ini 4 megabyte. Nah, kita coba kita sisipkan. Jadi misalkan materi kedua Pak Ibu itu bisa langsung pakai video, alangkah baiknya. Tapi kalau memang perlu teks atau gambar, ya silakan. Karena teori membuktikan video itu lebih mudah ditangkap daripada teks dan gambar. Jadi video itu lebih menjelaskan karena dia gabungan. Ada teks, gambar, dan audio. Nah, kita 4 mega seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu punya videonya yang besar, 20 itu dikompres dulu. Pakai handbrake namanya. Ada di konten YouTube saya.
Bapak Ibu bisa cari di playlist multimedia. Jadi sponsor lagi nih. Jadi ada handbrake. Itu misalkan ukurannya 20 jadi 10. Misalkan ukurannya 1 giga jadi setengah giga. Bisa 50%. Ini 4 MB seperti ini Bu, Bapak Ibu, lama. Apalagi kalau yang di atas 4 MB. Ya kita bersabar. Mungkin sambil menunggu kita dilatih istighfar. Ini memang ini sangat menantang ini aplikasinya. Jadi ini berat karena memang saya pakai OBS. Sebenarnya enggak berat sih. Jadi ini saya pakai OBS, dia kerjanya jadi agak berat dia kok laptopnya. Kalau saya pakai StreamYard itu kuota saya yang cepat boros. Ini kalau pakai OBS ini dia menyedot di laptop tapi kuotanya enggak seberapa banyak karena kita bisa menyeting berapa kuota yang dibutuhkan seperti itu. Ini agak lama. Mungkin inilah gambaran sekelumit dari saya. Kalau ada yang mungkin ini terlalu cepat, silakan dipotong, enggak apa-apa. Saya ulangi lagi. Daripada Bapak Ibu nanti tidak mendapat apa-apa dari dari Vicon malam ini. Iya, sambil menunggu Pak, ini saya Iya. bacakan dulu. Banyak Iya. yang sudah akses YouTube-nya Bapak, cuman download aplikasinya belum ada di deskripsi YouTube-nya Pak. Oh, begitu ya Bu ya? Iya, saya cek ini cek Pak, ya. di deskripsi Saya bacakan dulu ya. Saya baca kontennya yang ini Bu. Bentar, yang artikel ada story lain enggak ada? Ada storyline 1, 2, 3 kan ya Pak? Iya, itu saya agak lupa-lupa Bu. Mungkin ada yang di ini Bu, ada di step 1 membuat splash screen media yang ada gambar kartun. Itu ada kalau nggak salah di kolom deskripsinya yang pakai SAC. Jadi ini semuanya saya pakai dari aset saya membuat SAC, jadi bisa dipakai juga untuk di artikel storyline. Ada kalau nggak salah ini berkas video ya belum ada ya. Ya nanti saya carikan, sehingga saya sudah. Oh iya belum ya. Iya, nanti mungkin setelah ini bisa dicantumkan Ya. Pak ya di deskripsinya. Mungkin bisa minta bantuan Bapak Aris Patah. Tadi saya bagikan, kalau nggak salah pagi tadi. Saya bagikan di kolom chat mungkin bisa dibagikan Pak Aris Patah, minta tolong Pak Aris. Sudah ada Pak, sudah ada Pak, saya bagikan juga. Oh iya ya, sudah. Itu masuk di chat aja. Saya lupa Bu, maaf Bu. Ya. Saya lupa, saya kira ada di YouTube saya. Oh, enggak ada ya? Iya. Makasih. Tadi Pak Heri bagi ke teman-teman tim yang tergabung di panelis ini. Oh iya. Ya, di Makasih, RBB juga saya bagi. Cuman kalau yang di channel YouTube-nya Pak Heri saya bagi asetnya sama link download untuk artikel storyline. Kalau yang di room ini sudah aman. Oh iya, aman. Iya. Untuk yang mungkin di room ini sudah bisa mengunduh semua kan? Nah, untuk yang berikutnya mungkin ini masih langka Pak. Saya lupa Pak. Saya bikinnya pagi tadi belum saya unggah. Makanya masih masuk di memori saya itu asetnya mau saya bagi tapi kok belum. Mohon maaf Pak. Namanya manusia. Lupa. Iya. Sambil menunggu ini agak lama ini 4 MB. Ya seperti itulah gambarannya. Ini programnya ringan sih sebenarnya, tergantung laptop Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu laptopnya iCore 7 pakai memori 8 GB lumayan. Ini kan punya saya itu pakai 1 GB, 1,5 GHz, memorinya 4 GB. Kemudian dipakai OBS dan dipakai lainnya agak lambat. Jadi biasanya kalau dia enggak pakai aplikasi perekam sama di Webex cepat. Jadi ini mungkin memang kelemahan dari laptop saya, minta lem biru, lempar beli baru. Yang punya Pak Zia. Mana Pak Zia? Enggak ada ya. Pak Zia itu master juga. Laptopnya Predator itu Pak Zia. Itu laptop Predator. Ini aplikasinya prabayar atau free ya Pak?
Untuk articulate storyline ini saya nggak bisa komentar ya Bapak Ibu, karena saya bukan duta atau ambasadornya. Jadi yang jelas ini tidak gratis. Jadi kalau Bapak Ibu ingin membeli silahkan, tapi kalau cara lainnya itu misalkan itu saya nggak memberi tutorialnya, karena itu untuk cara itunya kan agak sebagian besar untuk pendidik itu tabu. Tapi kalau mungkin Bapak Ibu paham CR yang AC kan ada beberapa orang itu yang dianggap tabu. Tapi kalau saya sih asalkan itu untuk kebaikan pendidikan tidak masalah. Tapi saya tidak mengajarkan untuk seperti itu. Jadi tidak ada tutorial, tidak ada tutorialnya di YouTube saya itu bersih. Tidak ada yang mengajarkan seperti itu. Bapak Ibu bisa cari sendiri di YouTube, ada banyak di Google caranya. Jadi untuk alamatnya itu bisa pakai dari Purbalingga, bisa pakai dari mana saja. Pokoknya articulate storyline ini ada banyak, ada tidak terlalu sulit, mudah sekali. Yang sulit itu malah Smart App Creator. Jadi Smart App Creator itu lebih sulit daripada articulate storyline, kemudian untuk instalasinya juga lebih sulit, tapi mungkin kalau Bapak Ibu terbiasa logika, yang Bapak Ibu guru matematika itu cepat menangkapnya SAC. Bisa juga untuk pemberian tugas ke peserta didik, kalau Bapak Ibu mengajar, mungkin di sini ada yang mengajar matematika, fisika, itu kan ada namanya 5C ya, kalau nggak salah. 5C itu yang C terakhir kan computational thinking skill, kalau nggak salah seperti itu. Jadi kalau salah tolong diluruskan. Jadi seperti itu. Ini agak lama, ya seperti itu. Kita cancel aja atau gimana ini? Kita teruskan aja ya. Sambil menunggu Pak, saya mau catat saja sambil menunggu kita bacakan untuk sesi tanya jawab. Ini dari Ibu Maya Rina. Apakah aplikasi ini offline atau online? Gimana caranya kirim ke siswa? Untuk aplikasi ini bisa offline, bisa online. Tergantung Bapak Ibu medianya. Kalau Bapak Ibu saya contohkan seperti ini kan saya ambil dari laptop saya. Jadi dia akan sifatnya offline. Berbeda halnya kalau Bapak Ibu ambil dari YouTube. Nah, seperti itu akan nanti sifatnya medianya online. Jadi tergantung Bapak Ibu pemilihan medianya. Untuk pemilihan media offline, seperti Bapak Ibu lihat ini kan membutuhkan waktu untuk uploadnya ke softwarenya. Sementara kalau Bapak Ibu ambil dari online, Bapak Ibu tinggal menyisipkan embed code atau kodenya. Kalau nggak salah, saya belum pernah nyoba itu yang seperti itu. Saya biasanya offline. Biasanya itu bisa pakai web object ini, atau kalau nggak gitu video tapi yang ambil dari YouTube. Mencantumkan filenya saja. Cuma kekurangannya kalau online, kalau Bapak Ibu peserta didiknya banyak yang di daerah yang kuotanya terbatas, nah itu jadi masalah. Tapi kalau Bapak Ibu tinggal di kota yang kuotanya banyak, ya silahkan pakai online. Tapi kalau Bapak Ibu banyak yang kesulitan untuk mendapatkan sinyal, kuota, alangkah baiknya medianya dibuat offline. Seperti itu, semoga bisa menjawab. Berarti untuk saling link media dari storyline ini Pak ke siswa untuk yang offline itu bagaimana? Kalau untuk offline, ya nanti ini outputnya kan ada 3. Yang pertama itu APK. Jadi APK kan bisa diinstal di HP Android ya. Yang output yang kedua itu exe. Exe itu bisa diinstal di laptop. Kemudian yang terakhir itu HTML, biasanya dicantumkan di blog. Nah, untuk yang APK, Bapak Ibu bisa membagikannya gampang, pakai Telegram, pakai WhatsApp, kan sudah ada di laptop Bapak Ibu. Nah, tinggal dibuka aja Telegramnya atau WhatsApp-nya, file APK tadi dibagikan. Atau Bapak Ibu bisa mengunggahnya ke Google Drive, nanti linknya dibagikan ke siswa. Mungkin seperti itu jawaban dari saya. Yang paling mudah APK. Kalau
Excel itu kan tergantung peserta didik Bapak Ibu, banyak yang punya laptop tidak. Kemudian yang HTML itu butuh lumayan skillnya. Jadi yang saya sarankan outputnya berupa APK. APK karena ini di articulate storyline ini tidak bisa langsung outputnya APK, kita pakai software ketiga. Jadi HTML to APK namanya. Jadi kita olah lagi pakai software lagi. Seperti itu. Tapi ya gitu aja Bu ya. Lagi, Pak, ini tadi Bapak Ibu saya sudah bagikan ada 3 di room chat, ada aset ya, aset storyline atau materi dari Pak Heri, kemudian ada daftar hadir dan channel YouTube RBB dan channel YouTube pemateri sendiri. Silakan coba dibuka. Di aset itu Pak yang dibagikan ada link downloadnya. Ada apa Bu? Ada ya? Ada yang link aset yang dibagikan itu Pak. Ada link download aplikasi. Aplikasi ini. Dan itu khusus aset aja Bu. Kalau untuk yang aplikasinya itu ada di video tutorial saya yang bikin splash screen kalau nggak salah. Atau apa ya yang saya lupa ya, yang ada artikel storyline-nya. Kalau nggak salah sih. Coba saya lihat lagi. Saya juga kadang lupa Bu. Ngupload video itu lupa lihat ini apa gitu. Ini nggak ada lagi pertanyaan. Bapak dan Ibu kalau mau mengajukan pertanyaan secara tertulis, boleh diklik di question and answer supaya saya bisa langsung cepat lihat. Kemudian kalau mau bertanya langsung silakan raise hand. Ini Teumi ada yang raise hand, bisa di open mic juga Bu Teumi. Bentar. Tunggu. Siapa ya? Mau apa dulu? Kayaknya satu aja nih yang raise hand di tampilan saya. Ya udah. Silakan. Silakan Bapak Ibu Hairin Rauf, silakan. Bapak atau Ibu Hairin Rauf, silakan. Pertanyaan? Nggak ada ya? Jelas tadi. Oke, mungkin ada beralih ke Pak Jarwan mungkin ini Bu. Pak Jarwan, halo. Halo, assalamualaikum. Pak Jarwan. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak terlambat ini, tapi saya mendengar storyline ini berbentuk aplikasi Pak ya. Saya pernah mencoba selalu. Kira-kira di posisi mana Pak ya kok selalu gagal? Pernah aku coba, bahkan itu saya coba install di laptopku, sempat hang juga laptopku. Apa kira-kira yang saya download itu tidak benar atau bagaimana Pak ya kira-kira? Mohon pencerahan dan penjelasan Pak. Terima kasih. Bapak, Windows-nya Windows berapa Bapak? Windows 10 Pak. Kalau boleh tahu laptopnya. 10 Pak. 10. Windows 10. Iya. Memorinya berapa Pak ya? Memori 4 RAM-nya Pak. 4, iya. 4 GB ya? Sudah itu Pak. Iya. Coba saya jawab Pak ya. Bisa menjawab atau tidak ini ya saya berusaha menjawab aja. Jadi untuk menginstal articulate storyline ini biasanya kadang dibutuhkan ada tambahan update terusnya. Bisa seperti itu. Ada juga yang permasalahannya itu karena bentrok dengan antivirus. Karena biasanya yang di pasaran itu semuanya untuk artikel storyline-nya itu tidak ada yang murni, semuanya rata-rata sudah terinjek dengan CRA-CK, ya seperti itu. Saya tidak mengejek karena nanti saya takut tabu dimarahi sama teman saya yang anti dengan CRA-CK nanti. Ya seperti itu. Jadi dimatikan dulu antivirusnya Bapak Ibu. Jadi antivirusnya Bapak Ibu kalau pakai Snemadev dimatikan, tapi kalau Windows Defender itu jangan. Tetap di-on-kan aja. Biasanya yang bermasalah itu antivirus, biasanya Smadev, Avira,
Saya di laptop ini kebetulan saya hanya pakai Windows Defender karena memang kadang itu jadi masalah. Kalau saya menginstal Semada, aplikasinya itu malah tidak terhapus atau malah rusak seperti itu. Ya, Oh. gimana Pak? Pada Jadi waktu menginstal apa antivirusnya dimatikan enggak? iya, Pakai Pak. apa Pak antivirus? Salah saya begitu Pak. Ya, makasih banyak anunya Pak. Iya. Salam dari Sulsel Pak ini. Salam dari Sulsel. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Jarko. Salam. Pertanyaan selanjutnya Teomi dari Bapak atau Ibu Pak Naksaf 7. Sudah. Silakan Pak Bapak atau Ibu Pak Naksaf, silakan. Yang mempunyai akun yang resen ini Naksaf 7. Oke, tidak adalah. Ada. Jelas berarti. Sangat jelas. Karena pelan-pelan saja. Saya bacakan ini Pak ya, dari Ibu Sri Asmi. Ini spesifikasi laptopnya harus yang Windows berapa? Minimal berapa? Atau seperti apa spesifikasinya? Lalu cara kunci background-nya bagaimana Pak? Terima kasih. Silakan Pak. Ya, jadi makasih Bu pertanyaannya. Jadi untuk spesifikasinya untuk AS3 ini minimal Windows 10, kemudian laptopnya prosesornya iCore 3, RAM 4 GB. Seperti itu RAM-nya. Ya, jadi jelas ya suara saya ya? Jadi, Jelas Pak, jelas. Ya. Kemudian setelah kita menginsert memang harus di lock. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu tidak melock juga enggak apa-apa. Ini saya cuma tadi permasalahannya itu karena berat. Jadi kadang itu saya menyeret ke sana, background-nya kecantol seperti itu. Nah, ini tunjukkan ya untuk menguncinya mungkin. Ntar kita klik ini ya. Kita nunggu proses. Nah, ini videonya dulu. Ya, saya selesaikan dulu ya videonya ini. Nanti enggak ya suara saya? Enggak. Mikrofonnya Bunda. Ya. Oke, silakan lanjut Udah. Pak. Ya. Pak, ini saya juga buka channel YouTube Bapak. Ini di storyline 1 memang nggak ada, cuma langsung anunya Pak. Oh gitu ya? Open install. Bukan install sih. Langsung ke aplikasinya. Yang lain pada nanya, rata-rata pertanyaannya minta link download aplikasinya. Oh iya, belum ada Bu ya? Ya nanti saya bagikan. Iya, nanti ditunggu aja di channelnya Pak ya. Channel terbaru nanti bisa di live streamingnya sekarang nih. Ditunggu saja ya Bapak Ibu ya. Untuk link absensi, silahkan coba klik salah satu panelis. Beberapa panelis ini sudah mengirimkan link absensi, materi, dan link channel RBB, link channel YouTube Pak Heri sendiri. Silakan juga kalau di handphone bisa klik nama saya, atau ada beberapa panelis ini yang sudah mengirimkan dari tim RBB juga, dan dibantu rekan yang lain. Silahkan periksa di kolom chat ya Bapak Ibu, atau bisa melihat di kolom partisipan, ada titik merah berarti ada pesan yang masuk ke Bapak dan Ibu. Silahkan dicek. Silahkan lanjut Pak Heri. Selain pakai tadi cara saya tadi, bisa juga kita pakai background. Ini saya hapus ya. Kita hapus. Nah, saya pakai background aja biar enggak geser-geser. Saya lupa sih. Jadi bisa pakai background juga caranya. Ini saya hapus. Belum kehapus ya. Nah, sudah kehapus ya. Nah, ini kan masih putih nih. Kita klik kanan. Nah, seperti ini. Belum muncul ya klik kanannya.
nanti masuk di format background, seperti format backgroundnya di PowerPoint, mirip sekali. Nah, bentar, kok lama ya? Klik kanan, harusnya muncul. Nah, ini kita masuk format background. Klik kanan, apa? Format background. Saya ulangi lagi, kita klik kanan di mouse-nya, format background. Kemudian kita klik format background-nya. Kita tunggu dulu. Nah, ada pilihannya di sini. Kalau ini warna saja. Kalau ini picture. Nah, kita cari filenya. Nah, sama akan geser karena background. Nah, ini saya ambil contoh aja ya. Tidak ada di sini. Nah, misalkan kita pakai background yang ini. Oh, ini ya, terserah. Kita sama kan ada. Nah, ini juga bisa diatur. Ini Bapak Ibu ada left-nya, ada top. Tapi kalau Bapak Ibu sudah cukup seperti ini, ya nggak masalah. Kita juga bisa atur transparansinya. Nah, seperti ini. Biasanya kalau semakin Bapak Ibu geser transparansinya, nanti akan semakin tipis warnanya. Bisa diperhatikan itu tipis. Nah, seperti itu. Saya biasanya enggak pakai kecuali kalau kita bermain di layer. Nah, makin tipis kan? Nah, seperti ini Bapak Ibu. Mungkin bisa menjawab ya, pakai background. Jadi seperti itu, kita klik OK. Nah, kita close. Nah, sudah. Seperti ini. Saya akan geser ini. Sudah. Saya lupa, mohon maaf Bapak Ibu. Jadi ada dua cara. Jadi insert seperti saya tadi, atau bisa pakai background. Nah, bisa menjawab ya Bapak Ibu? Halo, suaranya? Ya, halo, halo. Ya, Bapak baik Ibu? Pak. Ya, Ibu tadi yang bertanya. Tadi sudah selesai ya Pak anunya, yang Kenapa? yang tadi sementara diunduh? Iya. Oh, oke. Sudah dibagikan Bu, chatnya. Oke, yang lain bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada pertanyaan? Tidak ada lagi kolom chat. Oke, dari Ibu Hidiawati, saya lihat dulu ya Pak ya. Ya. Bagaimana yang di YouTube Bun? Ada pertanyaan? Silakan. Ini ada yang rese. Jarwan. Ada Jarwan. Pak Jarwan, Silakan, halo. Ya. Anu lagi. Iya, tambah sedikit. Ini tadi Bun. Iya. Oh, mau tambah lagi. Silakan Pak. Sedikit. Pak, mohon maaf Pak, ini. Iya. Nggak apa-apa. Tawabannya juga masalahnya Pak. Mau tahu ini Pak, mau. Ini tampilannya kepunyaan Bapak ini kayak mirip-mirip di PowerPoint Pak ya? Iya, mirip Pak memang. Mirip sekali. Apakah kira-kira ingin tahu Pak, apakah ini kalau kita ini kerjanya pakai online atau non online Pak? Kemudian yang kedua, iya. Terus Pak, nanti kalau sudah selesai bekerja, misalnya membuat presentase dan lain sebagainya, tolong nanti bagaimana itu teknik mengesepnya Pak? Kok saya bingung kayak tidak ada tempat di mana? Ya. Apakah nanti kalau tersep apakah APK atau berbentuk kayak langsung dibuka seperti ini Pak? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Jadi aplikasinya ini sifatnya offline, Bapak. Jadi tidak harus koneksi internet, offline saja. Kemudian untuk outputnya ini saya contohkan ya. Jadi outputnya ini kita klik di sini. Ada di sini. Nah, kita publish untuk jadikannya itu yang bentuk bisa dipakai itu namanya dipublish. Kita klik file,
ya, pojok paling kiri, Ya. ya, file, kemudian kita cari yang publish. Di sini ada bawah sini. Ya, di atasnya close. Ya, sudah ya. Ini tahu yang publish letaknya sampai sini. Saya klik ya. Nah, seperti ini. Nah, ini masih nunggu. Kita tampilannya itu di sini ada ini aja Pak, web HTML, kemudian ada yang bentuknya online, tapi tidak saya sarankan. Biasanya yang dipakai ini pakai HTML. HTML juga bisa dipilih HTML5 atau HTML saja. Ini ada pilihannya. Nah, ini ada HTML5 atau bisa juga HTML dengan Flash seperti itu. Jadi tergantung Bapak Ibu yang mana. Nah, seperti ini ada HTML5 saja. Nah, ada juga yang pakai HTML atau Flash HTML5 atau Flash. Seperti itu. Nah, mungkin ada yang ditanyakan lagi. Jadi ini HTML5 nanti dibukanya itu pakai browser. Jadi kalau kita bagikan itu satu folder. Jadi nanti isinya itu nanti kita publish agak lama ini. Gak apa-apa ya. Dan mungkin tapi kalau saya contohkan aja, saya buka ya, yang ada hasil publish saya. Ya, yang hasil publish. Bentar saya share screen ya. Iya, Pak. Kalau enggak di share screen enggak muncul ini. Saya share screen sebentar. Share my screen. Nah, sudah? Ini Belum muncul, Pak. Belum muncul, Pak. Muncul. Explorer-nya muncul. Suaranya muncul. Belum muncul. Sementara Suaranya muncul. Gambarnya muncul. Sementara, Pak. Proses. Jangan terlalu tegang, Bapak Ibu. Ini muncul Explorer saya. Muncul. Ya, sementara proses, Pak. Ya, karena memang sinyal. Ya, kita memang PR besar ini untuk bangsa. Kalau mau daring, sinyalnya harus yang cepat untuk guru-guru ini. Nah, ini muncul tampilan Explorer-nya. Iya, ada. Ada ya? Tampilan file, Pak ya? Tampilan berbentuk file di situ, Pak. Iya, iya. Iya, untuk file-file banyak. Ini kan ada saya articulate storyline. Nah, buka ya. Ya. Nanti hasilnya itu seperti ini, Bapak. Tadi outputnya bentuk folder. Nah, di dalamnya nanti ada isinya. Nah, seperti ini. Ada isinya banyak. Yang bisa dipakai itu hanya yang ada HTML5 ini. Ada tulisan story HTML5. Atau bisa Bapak Ibu rename ini nanti. Buka ini misalkan. Tuh. Kita coba ya. Iya, Pak. Jadi apa ya? Prok. Kita buka jadi apa? Nah, kita buka pakai ini Google Chrome namanya. Kita klik. Kalau pakai Internet Explorer juga bisa. Cuma saya biasa pakai Google Chrome. Kita coba apakah bisa terbuka. Semoga saja bisa terbuka. Aduh, ini agak lama ini. Nah, loading. Ini offline Bapak Ibu, tapi tetap loading. Jadi kalau Bapak Ibu ingin membagikan, ya anak-anak itu harus browsernya jangan sampai memorinya penuh, di clear. Kan biasanya anak-anak kalau buka browser, saya juga sama, kalau terlalu banyak memorinya akan penuh. Nah ini tugas saya juga sama. Ini. Nah, seperti ini tampilnya. Nah, kita klik seperti itu. Masuk di tombol berikutnya. Nah, seperti ini. Nah, saya nggak berani terlalu jauh. Ini karena nanti saya kena pasal ini nanti membagikan. Nah, seperti inilah gambarannya. Nah, pokoknya ada gambaran. Sama seperti tadi nanti tampilannya. Cuma kita bukanya di browser Mozilla. Ada lagi mungkin yang saya bukakan ya. Ini kalau ini kan yang buat tugas, saya buat lagi, ada yang enggak ya? Enggak ada. Ada, saya cuma baru jadi satu, Pak. Yang ada tulisan ini artikel storin membuat kuis pilihan ganda ini
Yang kita punya ini bereksploran atau apa ini, Pak? Oh, Apa? ini saya hasil unduh, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau mengunduhnya bisa. Saya mengunduhnya dari YouTube-nya Ibu Amiroh. Jadi Ibu Amiroh itu guru saya belajar dari beliau dari YouTube-nya beliau. Bapak Ibu cari aja, itu gurunya guru. Semua guru-guru yang bisa bikin articulate storyline itu berguru pada Bu Amiroh. Rata-rata kebanyakan, termasuk Pak Noval. Yang mau nanti ada duit Pak Noval sama Bu Amiroh kalau nggak salah. Tanggal berapa ya? Pokoknya 2 hari. Itu mantap pokoknya. Nah, ini saya belajarnya dari sini, dari YouTube saja. Sama dari buku ada juga. Nah, seperti itu. Udah. Bagaimana, Pak? Gitu. Ya. Ada sedikit bayangan ini, mudah-mudahan nanti mencoba bisa. Ya. Karena ini dasar, Bapak. Dasar kita nggak sampai membuat kuis. Karena kalau sampai membuat kuis, nggak mungkin selesai dalam waktu 1,5 jam. Iya, dasar aja. Storyline ini sangat panjang. Panjang, iya. Kasih banyak, panjang dan lebar, jadi luas. Baik, Pak, ada pertanyaan lagi dari Bapak Jafar Sodik. Mungkin bisa open mic lah, Jafar. Pak Jafar Sodik. Ya, halo. Silakan, Pak. Langsung aja deh, Pak. Saya nggak kuat bacanya. Mohon izin, ini ada pertanyaan dari YouTube, dari pemirsa di YouTube. Bagaimana membuat pergerakan kepala atau tangan pada gambar animasi? Halo? Ya. Halo, membuat animasi, Bapak. Halo? Kurang Kalau tahu ini. mengisipkan animasi, Pak, di storyline, bagaimana cara menggerakkan kepala dan tangannya? Ya. Jadi untuk articulate storyline ini sebenarnya ada juga untuk masuk di animasi sini, Bapak. Nah, ini mirip animasinya itu bisa digerakkan itu pakai animation advance di sini. Jadi ada misalkan gambarnya nanti digerakkan. Saya ambil contoh ya. Saya akan insert di picture ya. Saya ambil contoh aja. Misalkan ini ya, baju kerja. Baju kerjanya misalkan bergerak dari pojok sini ke sini. Itu bisa diganti misalkan tangan, bergerak dari atas ke bawah, bisa juga. Itu kreativitas Bapak Ibu semuanya. Ini masuk di animation, saya coba. Semoga aja bisa. Ini masuk animation painter. Nah, ini kemudian kita klik, ini ada pergerakannya. Kalau di SAC itu lengkap, ada animasi bisa bergeraknya. Cuma kalau ada plus minus masing-masing sih articulate storyline dengan SAC ini. Nah, ini ada animasinya Bapak Ibu yang bisa dipakai. Biasanya itu kalau ada advance itu di sebelah mana? Nah, ini add motion pad. Itu bisa juga dipakai. Ini misalkan line bergerak dari, nah ini kan dari atas ke bawah. Bisa juga pakai motion pad-nya. Ini sama, biasa aja juga ada. Cuma beda tempat aja. Ini saya ambil contoh ya, ini kan bergerak dari atas ke bawah. Ada juga yang bergerak memutar. Ada yang bergerak dari sini, membentuk sudut. Seperti itu. Nah, saya coba animasikan, bisa enggak ini? Ini sudah selesai, durasinya. Pakai durasi, ini enggak ada sih. Sorry, enggak ada. Ini durasinya. Kemudian kita preview aja, coba di slide. Bisa jadi enggak? Jadi apa ya? Prok. Ya, sambil menunggu bisa di open mic Ibu atau Bapak ini, Ibu kayaknya Winarti. Jadi ini sisa 1 menit lagi, Pak.
waktunya. Oh, itu sudah bisa turun. Iya. Dari atas ke bawah tadi kan ya Pak? Yang bertanya tadi? Iya, Oh iya ya, Pak ya. Iya. Itu bisa Bapak atur sendirilah. Misalkan gerakan tangan, dari sini kan ada tangannya gini, turun gini. Iya. Nah, bisa Bapak kreasikan modifikasi sendirilah. Saya cuma ngasih tahu caranya seperti itu. Siap. Terima kasih Pak. Iya. Baik, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bu Susi Bariatun yang lagi nonton di YouTube ya. Iya. Iya. Terima kasih Pak Jafar. Ya, sama-sama. Ibu Winarti silakan. Sebagai penutup pertanyaan terakhir, silakan Bu Winarti. Tidak ada suara, Bun? Kalau tidak ada pertanyaan berarti jelas sekali. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Sangat jelas. Apakah masih ada di channel YouTube? Aman ya? Aman. Aman. Pada tanya gimana minta aplikasinya sih? Udah aku arahin minta aplikasinya, Pak. Iya, udah aku arahin ke channelnya Cigung Berbagi ya. Ya, nanti update terbaru dari saya. Insya Allah besok atau lusa lah saya unggah untuk konten terbarunya plus ada linknya. Saya enggak memberikan tutorial cara mengcrack loh ya. Jadi Bapak Ibu silakan pelajari sendiri. Jadi saya cuma membagikan aja. Ya. Cracknya. Karena crack itu semi halal, semi haram. Ada yang seperti itu. Ada madhabnya yang bilang halal, ada yang bilang haram. Dan kita sudut pandangnya. Pembajakan, Mas. Iya. Pembajak. Gajinya besar kayak di Jerman itu 50 juta bulan enggak masalah Pak kita beli. Kita kan Indonesia gaji guru kan enggak sampai segitu. Kalau di Jerman itu 50 juta Pak. Saya pernah ke Jerman terus tanya guru di sana, berapa Pak gaji Bapak sebulan? 50 juta. Makanya kalau di Jerman itu gurunya jalan-jalan ke Bali. Kalau kita kan kalau jalan-jalan mungkin ke alun-alun atau kemana gitu ya. Itu sudah cukup seneng. Ya, saya nggak berkeluh kesah loh ya. Cuma ini cerita aja, tak berkeluh kesah. Ya, jadi coba Bapak dan Ibu untuk channel YouTube dari pemateri RBB sendiri dan aset dari materi ini ada saya chat di kolom chat ya. Atau bisa juga lihat dari panelis ada yang berbagi, yang sudah bagikan, ada Pak siapa nih ya? Ada Pak Dirlan, cek di situ Pak, kolom partisipan, kemudian cek namanya Pak Dirlan atau saya sendiri, Pak Samsir, ada juga beberapa panelis yang sudah membagikan link channel YouTube dan nama channel YouTube dari pemateri sendiri. Oke, baik, saya tutup ya Bapak Ibu karena waktu sudah menunjukkan pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah dan 20.01.00 waktu Indonesia Bogornya Teume. Oke, saya tutup. Dari pihak RBB mengucapkan terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Dan para hadirin sekalian, demikianlah acara webinar yang membahas tentang articulate storyline. Selanjutnya, sebelum saya tutup secara resmi, mungkin ada closing statement dari pemateri untuk para partisipan yang hadir pada hari ini. Silakan, Pak. Ya, terima kasih dari moderator atas waktunya. Saya hanya berkata tidak banyak panjang lebar, karena panjang lebar itu luas, kalau luas nanti bisa jadi volume. Jadi intinya saya hanya berbagi hal sederhana, semoga sederhana ini bisa Bapak Ibu terapkan dan aplikasikan untuk membuat media bagi peserta didik Bapak Ibu semuanya. Nah, seperti itu gambarannya. Jangan sampai Bapak Ibu berhenti sampai di sini, karena di vikon-vikon lainnya itu akan ada banyak pemateri yang lebih bagus, lebih hebat daripada saya. Saya ini hanyalah
sekeping rengginang di tengah lautan ilmu, tak ada hantunya. Saya masih ada yang lebih bagus lagi, lebih hebat lagi daripada saya. Kalau nggak salah, nanti minggu depan tuh ada figurnya Articulate Storyline dari Bu Amiroh dan Pak Noval. Jadi Bapak Ibu bisa cari di YouTube-nya beliau. Saya promosi juga karena beliau berdua ini guru saya. Tidak ada salahnya kalau mempromosikan kebaikan kan. Jadi seperti itu, tetaplah berkarya, jangan sampai berhenti sampai di Fikron ini aja. Terus kalau Bapak Ibu ada kesulitan, bisa chat ke saya, ke WA dan Telegram saya. Kalau saya bisa menjawab, saya jawab. Kalau tidak bisa menjawab, saya berusaha cari jawabannya. Kalau tidak, kita tanyakan kepada Mbak Google dan YouTube. Nah, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri statement dari saya, close statementnya. Saya serahkan kembali ke Bu Moderator. Terima kasih banyak Pak. Jadi